Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Oke, masih berkaitan dengan status Akuo ya. Status Akuo kasus oknum guru SD bermasalah kriminal pidana yang kami sampaikan terkait penyerobotan al-Azhar, penipuan dan permufakatan jahat sehingga terjadinya aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan di beberapa wilayah, diantaranya ada di wilayah Gabus, Winong, dan Tambaromo, melibatkan seorang oknum anggota polisi yang sampai dengan sekarang masih misteri intervensinya dan keterlibatannya, karena banyak yang terlibat di dalam hal ini yang memang harus direkonstruksi ulang. Kasus ini harus direkonstruksi ulang karena banyaknya yang terlibat. Kalau tidak percaya silahkan cek apakah mereka terlibat atau tidak. Jadi saya sangat menghargai ya otonomi, independensi dan kewenangan daripada Lidik 1-4 ya, Polresta Pati atau Reskrim Polresta Pati yang selama ini sudah bermitra dengan kami dan secara akomodatif sudah mengakomodir dan menerima saran, kritik, keluhan yang kami sampaikan, dan tentunya mohon bantuannya ya, termasuk adalah jaminan keamanan selaku korban dan pengadu. Tentunya hal ini menjadi prioritas utama dalam rangka upaya penelusuran dan penyelesaian perkara yang selama ini menjadi ganjalan atau masih berjalan tetapi belum ada penyelesaian. Maka dari itu saya selaku korban sekaligus koinsiden sekaligus merangkap apapun termasuk warta berita memberikan keterangan. Jadi memberikan keterangan dari awal sampai akhir dari kasus ini bergulir atau atau sebelum bergulir sampai dengan pasca ya kejadian. Jadi kalau sebelum kejadian kita terangkan semuanya, kita sampaikan semuanya, kita terangkan bahwa ada semacam sindikasi atau semacam eksekusi, persekusi, dan tindakan koboi, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oknum anggota Polres Pati waktu itu atas nama BBM sebagaimana yang sesuai dengan laporan kami secara sinergis, dan hal itu mantap ditanggapi secara mantap ya. Terserah kesimpulannya seperti apa, kita berikan sepenuhnya kewenangan itu kepada para penyidik untuk membuka kembali grand teori berdasarkan scientific grand teori ya, scientific crime investigation ya, ilmu di dalam menginvestigasi sebuah kriminalitas atau kejadian. Lama sudah saya merenung itu. Saya sejak kejadian itu saya sudah merenung dan menunggu waktu wait and see akan diarahkan kemana kasus ini dan konstruksinya bagaimana. Tentunya saya menunggu saja karena saya tidak berdaya apa-apa, tidak mampu apa-apa karena sebagai korban, dan tentu sangat keberatan jika apa yang kami sampaikan ini dituntut dengan bukti-bukti fisik atau secara kertas, di atas kertas, karena memang semua saling tawar-menawar. Kenyataannya atas laporan saya ini ya, kepolisian Polres Pati maupun Propam masih belum memberikan resume atau kesimpulan tertentu baik di atas kertas yang berbunyi begitu ya, sebagaimana maksud bunyi yang disampaikan kepada kami, yaitu
upaya penyelesaian itu berbentuk MOU dalam draft A, B, C, dan lain sebagainya, tapi ternyata harapan saya yang berkaitan dengan penawaran saya maupun penagihan gagal bayar itu tidak sepenuhnya terselesaikan dengan baik, dan terkatung-katung hingga sampai 13 tahun. Itu sangat mengecewakan dan merugikan kami sebagai korban, karena bagaimanapun tata kelola pemerintahan dan administrasi birokrasi itu harus sinergis dan menjadi alat tertentu, menjadi power di dalam melayani jenjang hierarkis kemasyarakatan. Jadi kalau setingkat RT ya dilayani RT, dan nanti kepala desa sampai lurah sampai ke bupati itu ada peran dan fungsinya masing-masing, ada tupoksinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing, dan sistem pelayanan hierarkis itu harusnya memang one stop inline services, atau dalam satu atap itu diselesaikan. Saya dalam hal itu sangat lelah dan kecewa, karena saya ditendang-tendang ke sana kemari, dilempar, rasanya lelah. Padahal dalam satu koridor itu membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi satu laporan, satu koridor itu membutuhkan waktu 6 bulan. Kalau nanti 6 bulan, satu jenjang 6 bulan bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dari 10 tahun. Bisa 10 tahun tidak mendapatkan hasil atau kesimpulan dari apa yang kami harapkan itu. Nol terus, jadi ke jenjang pertama 0, kedua 0, ketiga 0. Saya kan kecewa. Padahal harusnya mendapatkan keterangan dan penjelasannya sinergis sebagaimana apa yang kami harapkan. Kalau semua berkata tidak tahu, melempar sawo, menghindar, dan seperti itu terus, ya kapan selesainya? Dan saya juga tidak akan pernah berhenti di dalam mengejar persoalan ini dan meminta penjelasan, karena di sana ada kaitannya dengan nasib saya dan surat-surat keluarga dan keterangan-keterangan berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau hal ini diselesaikan secara pidana, tentunya ya sudah memenuhi unsur, dan kepolisian punya hak di dalam melakukan penangkapan dan proses terhadap yang bersangkutan, dalam ini adalah Wiwi. Tapi kenapa laporan-laporan selama ini rasanya kok ngambang begitu? Jadi tidak menggigit, sehingga apa yang saya sampaikan ini seperti angin lalu saja, seperti angin sepoi-sepoi basah di mana orang dinyanyi kayak tontonan wayang atau dagelan saja. Ya harusnya memang begitu. Kalau memang tanggapannya seperti itu, ya jangan ditanggapi. Daripada ditanggapi separuh saja dan mut-mut gula seperti ini, tentunya ini sangat mengecewakan. Di dalam upaya penuntasan kasus tidak ada kepastian. Padahal yang masyarakat butuhkan adalah sebuah kepastian hukum, kepastian proses, dan kepastian tanggapan yang ditanggapi secara seimbang, tidak diskriminatif atau memihak. Kalau sama orang itu diperlakukan begini, kalau sama orang yang lain begini, ini sangat merugikan. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Jadi di dalam upaya penelusuran dan penuntasan perkara, semestinya para pihak bertindak bijaksana dan sesuai SOP, sesuai tugasnya, ya disampaikan saja apa kepentingannya. Kalau memang kebutuhan surat, ya dikasihkan surat, kan begitu. Kalau butuhnya keterangan, dikasih keterangan. Jadi tidak perlu ngobrol-ngobrol atau memutar balik fakta dan tidak marah-marah atau membuat fatsum baru yang tidak diperlukan. Jadi berkali-kali saya menawarkan, saya menunggu
Saya kira 12 tahun itu tidak waktu sedikit, saudara. 12 tahun itu cukup untuk menyelesaikan sebuah fatsum. 2 kali periode presiden. Jadi jangan main-main. Mestinya ada kesimpulan. Ada suatu kesimpulan, ada suatu hasil, suatu disposisi, rekomendasi. Jika memang itu adalah permasalahan, maka harusnya diselesaikan secepatnya, kan begitu. Tidak diolor-olor atau diundur-undur sampai sekian lama, ya selak domodar kabeh. Ya istilahnya selak saksi-saksinya pada pensiun, pada meninggal dunia, pada lari dari, ya tidak menggigit. Jadi saya sampaikan kembali, tidak ada istilah kasus basi, tidak ada. Ini sudah dirancang sekian lama, mungkin kejahatan itu sudah dirancang sejak tahun 1995. Nah ini kelihatannya ada rancangan, ada sistem yang dibangun, ada kodifikasi, ada yurisdiksi yang dibangun, dan ada suaka politik yang dikembangkan. Maka dari itu saya tidak mau menuduh orang per orang, tidak menuduh sesuatu, tetapi saya meminta pertanggungjawaban instansi, institusi, terutama dalam hal ini Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo untuk memberi penjelasan, memberi keterangan yang jelas saja lah. Sudah sampai di mana proses ini, akan dibawa kemana proses ini, dan bagaimana mutilasinya gitu loh. Pembagiannya bagaimana. Jadi kalau sudah telaser bersama, kita punya traktor atau kita punya telaser, ya disewa oleh panitia untuk ngedos atau untuk telaser sawah, ya diperhitungkan hasilnya. Saya sebagai pemiliknya dapat berapa bagian, disewa berapa tahun, dipakai, saya tanda tangan. Saya menghibahkan itu tidak menghibahkan barang, tetapi di situ ada sebuah perjanjian atau traktat yang ada haknya di sana. Maka dari itulah, marilah bersama-sama dinas sebagai stakeholder, sebagai atasan juga bisa menekan, mengkondisikan atau memaksa. Jadi punya hak retensi dan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau memang itu rahasia jabatan, saya sangat menghargai dan menghormati. Makanya itu kalau itu merupakan rahasia, ya kita rahasiakan, kita selesaikan bagaimana di internal atau di kantor atau di mana, kan begitu. Tertuang di dalam MOU dan disaksikan oleh penegak hukum atau APH. Dan sampai dengan hari ini saya menunggu hal itu dapat dilaksanakan, dapat diundang satu persatu, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan permasalahan ini, karena ini permasalahan krusial, menyangkut kehidupan, ya, tata kelola kehidupan. Jadi tidak hanya menuduh tapi tanpa bukti, itu namanya fitnah. Itu nggak mungkin kalau tidak ada sebuah konspirasi besar atau sebuah rencana besar di balik sebuah kejadian. Ada sebab pasti ada akibat. Ada sebuah aksi pasti ada sebuah misi. Jadi visi dan misinya itu nanti diungkap secara intelijen. Tentu saya sangat menghargai, sangat apresiasi kepada bapak-bapak di Reskrim Polres Pati, terutama di Lidik 3, terima kasih. Reskrim Sus, Tipikor di Lidik 1 juga terima kasih, sekalipun belum ada kesimpulannya. Padahal dapat disimpulkan itu secara logis, kan jelas siapa yang ditelantarkan. Dan terakhir saya terima kasih kepada Lidik 2, ya, yang memformat tentang adanya sebuah, ya, persekusi-eksekusi yang diduga dilakukan di tengah jalan. Padahal saya sama sekali tidak menceritakan apa-apa dan tidak berbicara apa-apa, ya tidak meneror. Tapi kenapa saya dieksekusi di tengah jalan? Mungkin banyaknya rumor, ya, banyaknya suara di luar, mereka tidak kuat lalu membuat keputusan sendiri. Pemikirannya dipikir sendiri, dikelar sendiri, diputusi sendiri, itu kan overmah jabatan.
Maka dari itu kembali saya sampaikan, monggolah kita duduk bersama, kita rancang bangun kembali, kita tata blok by blok. Anggap saja ini adalah gempa bumi, brick by brick, satu bata demi satu bata kita tempelkan, kita rekatkan, kita diskusikan. Ya, kita bergotong royong lah bersama-sama. Kalau memang ada hak ya disampaikan, kan begitu. Kita tidak boleh sekarang main keras-kerasan seperti preman-preman seperti dulu, Pak. Tidak bisa, sekarang sudah zaman media, Pak. Semua bisa dipantau, orang sekarang di mana, besok di mana, caranya apa, makannya apa, penghasilannya dari mana, sudah ada auditnya. Kalau memang dari hasil kejahatan tentu ya akan dipertanggungjawabkan, ada jejak digitalnya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap setiap apa yang saya nyatakan, dan saya meminta kepada APH terutama yang di lintas terkait dapat berkomunikasi dan membuka diri dengan cakrawala berpikir yang positif. Itu dapat kami sampaikan. Saya Sholihul Hadi SAG SPD dari Lintas Demokrasi, dan sebagai korban persekusi oknum polisi di Mojolawaran Gabus pada tahun itu. Walaupun kesimpulannya tidak memuaskan, saya tetap akan menggelar perkara ini kapanpun, sampai kapanpun saya akan tanyakan. Itu yang dapat saya sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama APH, Bapak Polisian, Bapak Kejaksaan, dan Pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.